Yang dari jendela alam. Ayo Faiz, lanjut Is. Ahroja minha ma'aha wa mar'aha. 31 Is. Ahroja min aha wa mar'aha wal jibala autasaha mata alakum wali an'amikum fa idza ja'atit matul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Syifa siap-siap ya. Amma man togo asarul hayatat jahimal wa amma Oke, makasih Faiz. Syifa, fa innal jannata hiyal ma'wa. 41 Syifa. Halo kakak jendela alam, siapa yang sudah masuk ya? Assalamualaikum. Ayo lanjut Syifa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Lanjut. Yas'alunaka anisa ati ayyana mursaha fima antami min zikroha ila rabbika muntaha innama yusiru maya syaha ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa auduha. Kakak jendela alam coba kita lihat nak di partisipannya sudah ada belum? Bu. Bentar lagi kayaknya. Yang namanya Anita dia bukan situ. Bukan, itu mamanya Mbak Faiz. Salah. Itu namanya Faiz. Yang tadi ada jendela alam judulnya. Ya, kabur lagi dia nggak ada. Nah, ini dia. Assalamualaikum ya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak siapa? Kak silakan perkenalkan Kak. Kita mulai ya Ibu. Iya silakan Kak. Kegiatan sekolahnya sudah selesai? Sudah. Baik. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat, semuanya sudah siap untuk mengikuti field trip hari ini di Jendela Alam. Siap. Kita kan ini. Nah, sebelumnya Kakak ucapkan selamat datang di Jendela Alam ya. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Fitri. Kita belajar untuk bermain dan belajar di Jendela Alam. Nah, kegiatan kita ucapkan basmalah bersama-sama yuk. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kita akan mulai ke kegiatan yang pertama. Nanti kegiatan kita banyak loh. Semuanya sudah siap? Siap. Kegiatan yang pertama, kita nanti akan bedah anatomi kelinci. Jadi kita akan melihat dalamannya kelinci. Di dalam apa aja sih kita akan lihat nanti ya, kita akan belajar sama-sama. Terus yang kedua nanti kita akan belajar tentang telur dan ayam. Jadi kita tahu ayam yang bertelur dan menjadi anak ayam itu yang mana, ayam yang ada telurnya tapi bisa dimakan aja yang mana gitu ya. Nanti kita akan belajar. Terus nanti kita juga akan belajar tentang tanaman hidroponik. Ya. Hidroponik itu apa sih? Nanti kita akan bahas sama-sama.
Terus nanti kita juga akan keliling jendela alam. Kita main bersama di sini. Semuanya sudah siap? Siap. Ya. Kita akan mulai ke kegiatan yang pertama, yaitu bedah. Oke. Kita lihat Bismillah. Ih, kelincinya tuh sudah dipotong. Sampai di tempat bedah anatomi kelinci. Nih, di sini nanti yang akan menjelaskannya ada Kak Jam. Halo. Kak Jam. Suaranya kurang jelas Kak Jamban. Suara kurang besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang di jendela alam adik-adik, sebelum mulai kegiatan kita sama-sama baca basmalah Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perkenalkan dulu, nama kakak Jam-Jam. Kakak di sini berbagi pengalaman dengan adik-adik sekalian tentang bedah-anatomi kelinci. Pertama-tama ada yang udah tahu bedah anatomi itu apa? Tahu. Tahu. Di sini kakak akan berbagi pengalaman tentang bedah anatomi kelinci. Sistem napasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Sekarang kakak akan jelaskan dulu dari bagian luar. Nih, di sini adik-adik kelinci, di bagian luar ini ada kepala nih, di kepala. Ini kepala. Di kepala ini ada mata, dikasih ini mata. Nih, sini mata, ada matanya dua. Nah, sini telinga. Nih, telinganya besar. Nih, sini hidung, nih hidung, nih hidung. Di sini tempat bernapas hidungnya. Nah, nih hidung. Dan di sini ada mulut. Nih mulut. Nih bagian luarnya mulut. Ini kaki bagian depan. Nih kaki bagian depan. Nih, ini ada badan dan bulu. Nih adik-adik, badan dan bulu. Ini ada kaki bagian belakang. Kaki bagian belakang. Nih, kaki bagian belakang. Nih, kaki bagian belakang. Nih, ini. Nih, ekor. Sini, ekor. Nih, ekor. Ini bagian luar kelinci. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti kelinci. Bagian pencernaan. Bagian pencernaan, kelinci mulai makan dari apa? Mulut. Ada yang tahu nggak? Mulut. Dari mulut. Ya, benar. Dari mulut. Nih, kelinci mulai makan melalui gigi bagian depan. Mulut. Gigi bagian depan. Nih, giginya bagian depan ada 6 giginya. Nih, coba kita hitung ada 6. Nih, sini 1, 2, 3, 4. Bagian atas ada 4 dan bagian bawahnya ada 2. 1, 2 nih. Jadi semuanya ada 6. Gigit dengan menggunakan gigi bagian depan. Diambil dengan lidah. Nih, diambil dengan lidah. Lalu dibasahi dengan mudah dan dikunyah dengan gigi bagian rahang. Nih, gigi bagian rahangnya di dalam. Dengar gua nggak, Bos? Nih, gigi bagian rahang. Dikunyah dengan gigi bagian rahang. Lalu kita lalui Kuncinya dipotong. nih, esofagus. Sini esofagus.
di sini perannya putus karena menyembelih syariat Islam juga, disembelih supaya aman dan tidak dosa. Nih, dengan syariat Islam. Nih, lalu udah sepagus, lalu kita ke lambung. Jalan melalui lambung. Di sini disimpan sementara dengan makanan yang udah dimakan. Lalu ke usus halus. Nih. Iya. Langsung ke usus halus. Gede. Nih, usus halus. Di usus halus dicerna lagi sama makanannya dan diambil seri makan. Lalu ke usus 12. Nih. Usus 12 jari. Yang kecil ini usus 12 jari. Udah ke usus 12 jari. Ke usus buntu. Di usus buntu ini teman-teman garam disari makanan ambil oleh usus buntu, lalu ke usus besar. Nih, usus besar. Di sini usus besar. Ini fesesnya udah terbentuk bulat-bulat, teman-teman. Nih, udah terbentuk bulat. Jadi udah kering. Disari makanannya udah nggak ada, udah diserap oleh usus halus, usus 12 jari dan usus ya. Teman-teman, yang bulat ini apa? Itu Kotoran. Kokoran. Milo. Ada di usus besar. Nih usus besar. Udah ke usus besar. Lalu ke anus. Nih anus. Nih anus di sini. Dan ntar keluarnya dari sini. Nih dari sini. Nah, dari sini keluar kotorannya dari anus. Ini. Ya. Udah pada ngerti semuanya? Kak, diulang Kak, siapa yang bisa menerangkan ulang Kak? Jalur apa pencernaan yang tadi? Ya boleh, silakan. Ada yang tahu apa aja? Ini apa dia? Jalur pencernaan kelinci tadi apa saja? Siapa yang berani? Mau coba? Siapa? Saya mau coba, Bu. Siapa? Sebut namanya, Nak. Sebut nama. Ardo, silakan. Pertama. Ayo. Ya. Dari Bu, suara nggak kedengeran. Ya, pertama dari mulut. Dicerna oleh Gigi, dikunyah dan dibentuk halusnya lendir. Lalu masuk ke tenggorokan. Menuju ke lambung. Ya. Di situ ada tempat buat menyimpan makanan sementara. Lalu ke usus halus. Habis itu ke usus 12 jari. Ya. Lalu ke usus besar. Lalu ke anus. Ya. Betul. Alhamdulillah.
Pinter ya. Beri tepuk tangan. Sistem pernapasan kelinci. Ada yang tahu kelinci mulai bernapas dari apa? Hidung. Iya, betul. Nih, kelinci mulai napas melalui hidung. Nih hidung bagian luar. Hidung bagian luar ini masuk, lalu masuk ke hidung bagian dalam di sini, telurnya, ntar ini keluar dari laring yang kayak sedotan, sistem pernapasan laring ini namanya. Laring, lalu paru-paru nih paru-paru. Mana? Kelihatan. Bentar. Kecil ya? Wow. Ih, mau kurban kamu, mau bikin sate kambing. Nih Paru. paru-paru. Oh. Nah, paru-paru yang kedua. Kecil 2 ya. Ada 2 ya Kak ya. Gelambirnya ada berapa tuh Kak? Gelambirnya. Nih. Paru-paru kanan mana, paru-paru kiri mana? Sama besarnya enggak Kak? Nih. Paru-paru kanan beda. Benar. Paru-paru Ada kiri berapa gelambir? Ada 3 ya? Nih. Nih yang kanan. Nah, ini yang kiri. Kiri. Yang kiri. Ya. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir. Kiri ya. Nih, ada yang tahu nggak fungsi paru-paru untuk apa? Ya. Untuk bernafas. Ya, untuk bernafas. Fungsi paru-paru untuk di paru-paru ini yang tahu nggak menukar udara apa sama apa? Menghirup udara dan melepaskan karbon dioksida. Ya, di paru-paru ini tempat tukar menukar oksigen dan karbon dioksida. Nih, paru-paru. Nah, di atas paru-paru ini ada jantung nih, jantung. Nih, yang mau lihat jantung kelinci nih. Jantung kelinci. Oh. Ini jantung kelinci. Oh. Jantungnya gemoy. Ada 4 kamar nggak ya? Ada 4 kamar juga nggak ya? Ya. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Nih. Ini jantung ada yang tahu nggak? Fungsinya untuk apa? Memompa darah. Darah tubuh. Seluruh tubuh. Nih. Jantung nih. Ini jantung. Jangan lupa di screenshot nah supaya untuk laporan nanti dibikin kanvas. Sekarang kita ke sistem reproduksi. Yang barusan ada yang mau ditanyakan nggak sistem pernapasan? Enggak. Udah pada tahu ya. Kita lanjut ke sistem reproduksi. Wow. Ke sistem reproduksi. Ada yang tahu nggak? Ini kelincinya jantan apa betina? Jantan. Betina. Jantan. Bisa tahu jantan. Ini jantan betina. Betina. Nggak tahu Bang. Ini kelincinya jantan. Nih. Sekarang kita ke organ reproduksi kelincinya. Ini di sini ada skrotum. Ini skrotum. Nih
Ada yang tahu nggak? Apa? Ada di depan. Nih, ada yang tahu nggak? Skrotum untuk apa? Nggak tahu. Skrotum ini ada untuk pembuatan agar kelincinya bisa dan bisa tinggi betinanya. Oh. Nih, ya. Skrotum ini buat pen. Lalu keluarkan oleh ini. Nih ada pen ini. Ini ada pen. Nggak Nih, disunat. ini keluarkan Nggak spermatozoa. disunat. Ya, spermatozoa. Pen ini untuk memiliki betinanya. Produksi jantan. Produksi jantan. Dan kakak akan produksi betina dimulai dari bawah vulva, lalu vagina, cervix, uterus, ada sel telur. Dan kalau mau telur tersebut akan pecah dan akan bertemu dengan yang tadi spermatozoa yang tadi kawinkan oleh jantan. Nih, spermatozoa. Lalu kelinci itu ketemu sama betina. Ada yang kelinci buntu lama atau hamil. Enggak. Kelinci hamilnya 1 bulan. Dan kelinci bisa beranak sampai 10 ekor. Banyak banget. Udah. Besar anaknya yang mau sebesar ditanya- apa, Kak? Besar anaknya Kita- sebesar apa kalau 10 dari 1 ekor? Se anak tikus. Sebesar anak tikus yang liar. Tikus liar, anaknya merah, masih merah kalau 1 hari. Dan kelinci bisa dilepas sama induknya selama 2 bulan. Ya udah bisa dilepas sama induk. Dan induknya bisa dikawinkan lagi sama jantannya. Dia mengerami anaknya nggak, Kak? Enggak. Kami menyusui selama 1,5 bulan. 1 bulan setengah aja. Selain minum ASI ibunya, semasa bayi dia makan apa lagi, Kak? Minum susu aja ganti bayi kelinci tersebut. Jadi belum bisa dikasih wortel, teman-teman. Jadi kelinci selama masih menyusui sama induknya, dia belum bisa dikasih wortel atau dikasih makan yang lainnya. Jadi dia masih minum susu ibunya seperti bayi manusia ya, masih menyusui sama ibu gitu. Jadi makanan tambahan. Kalau sudah 2 bulan baru deh dia dilepas atau dilepas dari susu induknya dan bisa makan wortel gitu ya, Kak? Iya, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya Allah, tidak. Tidak.
Sudah jelas tentang bedah anatomi kelinci hari ini? Jelas, sudah jelas. Jelas. Jadi tadi dari pernapasan, terus dari Pencernaan. dan sistem reproduksi juga. Kenapa sih kotoran kelinci bulat-bulat? Kenapa coba bisa bulat-bulat? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu, berarti belum jelas ya. Nih, kenapa ya kotoran kelinci keluarnya bulat-bulat? Kak, kenapa coba? Karena kotoran kelinci pada saat di usus besar, cairan-cairannya diambil, diserap oleh usus besar. Terus diambil usus itu, jadi pas di usus besar kotoran kelincinya bulat-bulat, jadi kering. Nih, kering. Nih, ini kotoran kelinci. Serap sari-sari makanannya dan keluarnya jadi kering. Gitu. Bukan ada cetakannya di dalam ya, teman-teman. Kenapa? Karena dari Diserap oleh. ya dari usus yang lain diserap sari-sarinya. Jadi deh mengering tuh, dia kotorannya mengering dan menjadi bulat-bulat, gerindil-gerindil gitu teman-teman. Jadi bukan ada cetakannya di dalam ya. Gitu. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Nih, kakak mau tanya, kelinci boleh mandi nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kak, kelinci boleh mandi nggak? Kelinci boleh mandi, tapi kalau kelinci kalau mau dimandiin harus langsung dikeringin lagi. Kalau kelinci ya, karena kelinci tidak bisa kedinginan. Oh, tidak Ya. bisa basah terlalu Tidak lama, lama. teman-teman. Kalau misalnya alaminya, mandinya seperti apa sih, Kak? Alaminya nih, kalau kita nggak mandiin pakai air, alaminya gimana? Jelat. Sebenarnya kelinci paling kalau pagi-pagi menjilat-jilat badannya atau masuk ke dalam rumput-rumput kalau yang diliarkan. Oh. Ya, bahasanya sama rumput. Sama Ya. embun-embun pagi Ya, ya, Kak? embun pagi. Oh, gitu. Ya. Oke. Dia menjilati tubuhnya kalau mandi seperti seperti kucing. Nah, kucing kan suka menjilati tubuhnya untuk mandi. Nah, ini juga ternyata sama seperti kucing menjilati tubuhnya, teman-teman. Terus ada apa lagi kelinci? Kelinci kalau kelinci ada kebiasaan buruknya, teman-teman. Ada yang tahu nggak kebiasaan buruknya apa? Apa ya? Gali tanah. Gali tanah belum benar. Kakak jelasin aja ya. Kebiasaan buruk kelinci itu caranya sendiri. Kak? Karena kelinci di dalam fesesnya itu masih ada sebagian masih ada sari-sari makanannya dan dia hirup lagi itu ada makanannya cari makanannya. Jadi kalau di kelinci kalau masih ada sari-sari makanannya dimakan lagi dan dia tidak akan terbuang. Oh, Dia cari dimakan makanan. lagi. Iya, ini waktu kapan? Itu waktu pagi hari. Namanya berarti apa? Exop Exo pagi. ya. Oh, exo pagi namanya. Jadi dia kalau makan nih terus dicernakan semalaman. Nah, pagi-pagi terus dia tuh makanannya ada seratnya kayak kotorannya. Nah, kotorannya masih ada seratnya, baru deh dia makan lagi kotorannya dan cerna lagi sari-sari makanannya dan pup lagi. Gitu teman-teman. Pupnya terbuang sia-sia nih alam dia dibuat pupuk. Jadi ada pupuk kelinci, ada pipis kotoran kelinci gitu teman-teman. Coba ada lagi yang mau tanyakan? Tidak.
Kak mau nanya Tidak Kak, ada. kalau misalnya pupnya kelinci itu harus pakai pasir atau kayak serabut gini gitu untuk kayak pupnya? Kayak kucingnya. Gitu ya. Ya Kalau kelinci. pupnya pakai alas seperti pasir kayak kucing gimana? Ya, Putus-putus Kak suaranya. Baiknya di kandangnya atasnya ada kayak bambu biar kelincinya enggak ada di atas, kelincinya biar ke bawah. Itu cuma itunya. Kalau pup kelinci ya biar ada di bawah. pupnya itu harus dikerasin. Jadi misalnya nih kandangnya bawahnya ada papan atau bambu untuk menampung kotorannya. Jadi tidak di ini lagi sama bulu-bulunya. Jadi ke bulu-bulunya. Jadi kotorannya langsung ke bawah di papan atau bambu. Gitu teman-teman. Ada lagi? Ada. Ada. Kelinci itu kan boleh makan daun, tapi daunnya harus khusus atau semua daun? Kelinci kan boleh makan daun seperti rumput atau daun wortel. Apakah boleh sembarang daun? Daunnya kelinci yang tidak besar. Daunnya yang lembut-lembut kelinci, karena kelinci tidak kayak hewan besar. Kelinci mempunyai lambung aja untuk mencernanya. Jadi kalau kelinci punyanya enggak putar-putar. Ya enggak kayak hewan besar. Kalau hewan besar diulang-ulang. Tidak seperti sapi, teman-teman. Kalau sapi kan dia bisa makan rumput apa aja, rumput yang keras atau rumput yang lembut. Nah, kalau kelinci tidak, jadi dia hanya makan lembut-lembut seperti tapi harus dikeringkan selama 2 jam dulu. Kenapa tuh Kak? Kering. Karena kalau kangkung itu banyak sari-sarinya, ya biar kembung kelincinya. Masih ada airnya akan kembung kelincinya akan. Nah, gitu teman. Jadi teman-teman punya di rumah mau kasih kangkung harus dulu, boleh langsung dimakan ke kelinci karena kangkung mengandung banyak air. Nanti kalau langsung dikasih makan ke kelinci, nanti kelincinya akan kembung, sakit perut dan mati deh. Gitu teman-teman. Lagi? Ada. Boleh. Habitatnya kelinci di mana? Habitat kelinci, habitat asli kelinci teman-teman. Boleh kita tanyakan ke Jam-Jam, habitat asli kelinci di mana sih? Habitat asli kelinci itu di darat. Di darat. Ya. Karena kelinci tidak bisa di air karena kelinci tidak mempunyai insang. Iya, karena dia bernapas dengan paru-paru, teman-teman. Terus dia sukanya berkeliaran di taman, suka menggali tanah, kayak gitu. Iya, ada lagi tanyakan? Kelinci hidup paling lama berapa tahun? Kelinci hidup paling lama berapa tahun Kak Jam-Jam? Kelinci paling hidup selama ada yang puluhan tahun. Jendela alam ini ada yang 1 tahun, 11 tahun. Udah ada yang udah 11 tahun. Ini masih banyak yang 11 tahun. Karena kelinci gimana pemeliharaannya teman-teman. Kalau pemeliharaan bagus, kelinci akan hidupnya lama. Kalau pemeliharaan jelek, kan hidupnya cepat mati. Oke, teman-teman. Pertanyaannya cukup dulu ya. Kita akan ke kegiatan berikutnya. Nah, kita ucapkan hamdalah dulu bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
teman-teman, untuk bedah anatominya sudah selesai. Kita akan ke kegiatan berikutnya, yaitu tentang kita belajar tentang telur dan ayam. Ayo ikuti. Telur dan ayam. Mana yang duluan, telur atau ayam? Telur dulu. Ayam. Ayamnya dulu lah. Enggak. Anaknya dulu. Nanti kita tanyakan. Nanti kita Ada tanyakan ayam nggak ada ya. telur. Nggak ada telur nggak ada Nanti ayam. kita tanyakan Tapi dulu ya. katanya dulu nenek moyang ayam gak minum ayam sekarang. Kita posisi mirip. Masih menjadi misteri ya Bu Ruby ya. Iya. Perdebatan yang telah terjadi sejak tahun lalu. Kita belajar tentang telur dan ayam. Nanti yang mau jelaskan ada tugasnya. Ayo sebelah sini. Nih. Hello, I am Cik Cik. Lucu. Kita akan belajar bersama Kak Beno. Nanti akan belajar bersama dengan Kak Beno ya. Silakan Kak Beno. Beno. Halo Kak. Satu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kamu memperkenalkan dulu nama Kak Beno. Ini kakak akan berbagi pengalaman ayam dan telur, paksa telur. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kira di sini ada yang suka makan telur nggak? Ada. Pasti ada. Ada. Suka. Enggak. Nah, Suka Kakak. suka beli telurnya di mana? Mahal. Di pasar. Pasar. Pasar Kak. Warung di warung. Atau di supermarket. Nggak pernah beli di warung? Pernah lah. Pernah Kak. Kira-kira yang kalian beli atau telur yang sering kalian beli atau yang sering ibu kalian beli, kira-kira itu bisa ditetaskan tidak? Bisa. Bisa. Ya tidak. Kayaknya sih bisa. Tidak. Caranya gimana? Diangetin. Dipanasin. Diangetin tapi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Goreng. Pakai alatnya? Kayak lampu. Lampu pijar. Ini Ya. Dengan suhunya berapa? Nggak tahu Kak. Derajat? Nggak tahu Kak. Tidak tahu. Berapa? 26. Coba aja coba. 26. 60. 37. Kalau rendah, tambahin lagi sedikit. 100. 26. 8. Coba tambahin lagi. 30. Tambahin lagi dikit. 38. 38 derajat suhunya. Tuh, suhu manusia ya. Ya, sama. Nah, mengenai yang kalian tadi beli atau yang pernah kalian beli, sebetulnya itu bisa ditetaskan. Mohon maaf ya. Tidak bisa jadi anak ayam. Kenapa? Karena itu memang konsumsi aja. Buat kalian masak, buat kalian rebus. Jadi tidak ada jadi tidak ada perkawinan antara jantan dan betina. Jadi telur yang kalian makan itu hanya untuk dikonsumsi saja. Sama seperti yang di sini di kandang ayam. Nah, ini. Nah, kelihatan ayamnya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini betina semua, tidak ada jantannya, tapi bisa menghasilkan telur. Dan telurnya hanya bisa dikonsumsi saja. Kira-kira kalian tahu masa lepasnya telur ayam itu berapa? Satu hari.
Ada yang tahu nggak berapa hari? 31 hari. 2 minggu, 3 minggu. Berapa? 7 hari. Nggak tahu, Kak. Ya, betul 21 hari. Kira-kira kalau pakai mesin berapa hari? 18. 12 hari. 16. 12. 12. 15, 12. 12. 12. Sama kalau pakai mesin, kayak mesin yang ini namanya mesin inkubator atau mesin penetasan. Buatan. Sama intinya 21 hari, sama mesin juga sama 21 hari. Dengan suhu berapa tadi? Ada yang masih ingat? Suhu 38. 38. 8. Nah, betul 38 derajat Celcius. Nah, kakak punya contoh-contohnya nih. Dari umur 1 sampai 21 hari, tapi cuma beberapa contoh, nggak ada semua. Kita lihat dari sini dulu. Nah, kira-kira umur 1 hari udah jadi anak ayam belum? Belum. Belum. Itu kelihatannya ada apa aja tuh? Ada kuning telur sama putih telur. Berarti berapa bagian? Ada 2 bagian. Ya. Nah, sebenarnya ada 3 bagian. Yang ini kuning telur, yang ini putih telur, ada di tengah ini namanya klaza. Apa bedanya klaza dan putih telur? Kalau putih telur itu dia encer, seperti ini encer. Kalau klaza kental. Iya kental. Iya Ya, kelihatan dia kental. Iya. Nah, kira-kira terjadinya anak ayam itu di putih telur atau di kuning telur? Di kuning telur. Nah, fungsi klaza yang tadi yang kental itu untuk melindungi si anak ayam yang nanti berkembang di kuning telur. Kenapa harus dilindungi? Karena kalau misalkan si telur kena goncangan, anak ayam di dalam telur itu akan terus berkembang dan aman. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya, cuman berupa gambar. Umur 3 hari itu sudah ada pertumbuhnya jantung. Ini jantungnya. Udah ada jantungnya dan dia sudah berdetak. Ini jaringan-jaringan darahnya. Ini jantungnya, udah berdetak. Dari jantung lanjut ke umur 4 hari itu dia pertumbuhan organ-organ tubuh seperti paru-paru, hati, dan organ yang lainnya. Dan jaringan-jaringan darahnya semakin banyak. Yang nantinya akan tumbuhnya mata, paruh, seperti itu. Nah, ini umur 5 hari. Umur 5 hari mata sudah terbentuk. Kelihatan nggak? Ini matanya nih. Iya, kelihatan. Matanya. Ada berapa matanya? 2. Ada 2. Cuman yang belum tumbuh apa ya? Baru ada mata ya? Paru. Paruh? Udah ada belum kira-kira, Pak? Udah ada. Belum. Kalau umur 5 hari itu belum tumbuh paruh. Baru ada matanya dan tubuhnya saja. Sayap dan kaki juga belum. Nah, kalau yang ini baru ada kakinya. Nih kakinya nih. Bapak. Ini umur 6 hari. Kalau umur 7 hari, baru ada paruhnya. Ini paruhnya nih. Kecil banget. Ya, masih belum keras.
Kalau umur 7 hari baru tumbuh sayapnya. Ini sayapnya, ini umur 8 hari. Udah ada kepala, leher, sayap, tubuh, kaki. Sayap. Nah, kalau umur 10 hari itu dia akan membentuk molekul bulu yang nantinya akan tumbuh bulu di seluruh badannya. Ini umur 10 hari. Umur 11 hari dia udah bisa berkedip. Udah ada kelopak matanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Saya. Ada pertanyaan sampai umur 11 hari? Ada. Emang apa kalau apa mata itu apa nggak udah tahu bentuk nggak akan tumbuh membesar lagi? Kalau mata pasti akan bertumbuh besar lagi. Tapi Cuman, itu katanya dari umur 5 hari sampai 10 hari dia belum pertumbuhannya belum ada kelopak matanya, jadi dia belum bisa ngedip. Nah, baru bisa ngedip umur 11 hari. Dia udah terus bisa ngedip. ada itu apa satu lagi? Yang mana? Apakah apa itu kalau mau tahu apa ayamnya udah tumbuh apa nanti telurnya ditempelin pakai lampu, nanti kalau kelihatan ada pembudakannya berarti udah bertumbuh ya? Oh iya. Biasanya kita teropongnya itu umur 5 hari atau umur 3 hari. Kita teropong kalau misalkan umur 3 hari teropong. Dari lampu kan udah kelihatan tuh kayak ada darah-darahnya. Ya. Nah, langsung kita lanjutkan ke mesin penetasan. Tapi kalau misalkan tidak ada bercak-bercaknya, itu bisa kita konsumsi, itu bisa kita makan. Iya. Saya mau tanya dong. Boleh. Kalau misalnya ini telurnya 1, tapi kuningnya 2, itu kok bisa? Bisa sama kayak manusia. Dia ininya ada 2 sel telurnya, mereka 2. Sama juga. Tapi biasanya kalau kita dikembangkan itu tidak bisa menjadi ayam dari hewan. Sama kalau misalnya kita kayak mau mecahin telur, itu ada kayak putih-putihnya tuh kan. Tapi dia tuh bukan kayak putih telur gitu. Oh iya, ya sama kayak yang tadi itu sebagian dari yang tadi buat melindungi si telurnya. Itu namanya. Oke. Lanjut tadi umur berapa? Umur 11 hari. Kira-kira ada yang tahu nggak? Selama di dalam cangkang telur si anak ayam itu makannya makan apa? Makan putih-putihnya. Makan apa? Makan putih telurnya. Makan putih telurnya. Kalau putih telurnya dimakan, dia akan kering dong di dalam telur. Bukan apa namanya pelindung. Kira-kira makan apa yuk? Kuningnya. Nggak makan. Iya. Nah, jadi si anak ayam di dalam telur selama Nge-freeze, Pak. Ngelek.
Udah bisa. Udah bisa. Lewat paruh, tetapi lewat pusarnya. Jadi si kuning telurnya diserap bagian pusarnya untuk makannya. Nah, lanjut ke umur 13. Umur 13 itu bulunya sudah tumbuh nih. Kalau yang ini mah bulunya. Kalau ini udah ada bulunya. Umur 13 hari udah ada bulunya, udah ada fisiknya. Paruhnya juga mengeras. Kalau umur 14 dan 15, si kuning telur itu semakin menyusut, semakin masuk ke dalam perutnya. Nah, umur 16, 17 dia akan berubah posisinya ke bagian tumpul telur. Ini bagian lanjut, ini bagian tumpul telur. Kalian pernah ngerebus telur? Ya? Pernah. Nah, kalau dibuka telur rebus, kalau dibuka kan suka ada bolongnya, bukan bolong ya? Iya ya. Semacam Ada kayak lubang. cipukannya gitu. Nah, tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Nah, itu namanya rongga udara. Itu namanya rongga udara. Buat nanti anak ayam untuk keluar. Jendelanya ya Kak. Nah, Ada jendelanya. Ada pintunya. Pintunya. itu dia udah sempurna. Paruhnya udah ada, bulunya udah lebat, kaki dan sayapnya perkembangannya semakin bagus, dan si kuning telur sudah diserap semuanya ke dalam tubuhnya. Dan dia udah merubah posisinya ke bagian tumpul dan akan mematuk cangkang kerabang dalam. Akan mematuk kerabang dalam, dan umur 21 hari dia sudah bisa mematuk cangkang luarnya dan keluar dari. Kira-kira pas dari telur si anak ayam bisa langsung berdiri nggak? Enggak. Bisa. Masih kagok. Basah. Agak kaku-kaku gitu. Kenapa masih basah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena baru keluar. Karena ada putih telur. Dan dia untuk membantu keluarnya ada yang tahu nggak pakai apa? Paruh. Paruhnya. Biar licin pakai apa? Tadi pas umur pertama aja. Biar licin pakai putih telur. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada. Ada. Pak, kalau misalnya telurnya itu retak, dia itu atau enggak? Nah, sebelum biasanya kalau kita mau memasukkan ke mesin inkubator, kita cek dulu fisiknya. Kalau misalnya ada yang retak, itu tidak bisa ditetaskan. Karena apa? Karena si cangkangnya nanti si udara luar akan masuk ke dalam telurnya, jadi tidak bisa berkembang. Jadi tidak bisa kalau retak. Karena di dalam mesin kan suhunya hangat. Nanti akan cepat busuk tuh. Oh. Ada lagi? Apa kok itu nggak menu di gambarnya, kan biasanya kalau di gambar yang asli kan kalau apa ayam itu kan apa kalau udah mau retak kan apa memenuhin semua telurnya apa nggak ada, maksudnya apa putih telurnya udah tinggal dikit. Kalau pas masa 21 hari, putih telurnya cuma dikit. Begitu? Iya. Ya. Nah, memang untuk fungsi putih telur yang tinggal sedikit itu di usia 21 hari itu hanya untuk membantu
si anak ayam keluar dari cangkangnya biar licin. Biar mudah keluar dari cangkangnya. Terus ayamnya gimana bernafasnya? Terus ayam gimana bernapasnya pas di dalam telur? Bernapasnya yang tadi, yang kalau kalian telur itu ada rongga udaranya. Sama kayak kita, kayak manusia kan dalam perut bagaimana napasnya? Dibantu dengan pusar kalau manusia kan. Kalau anak ayam kan dia tidak di dalam perut ibunya, tapi di luar di cangkang. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah rongga udara di sini. Begitu. Oh, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya mau nanya lagi. Kalau ayam itu bertelurnya biasanya berapa sekali bertelur? 1 hari 1 telur. Maksimal berapa butir? 1 orang. Itu dia mengeluarkan atau menghasilkan 1 butir telur, teman-teman. Ya. Gitu. Lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, coba kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak mau tanya, kenapa telur yang kalian biasa beli tidak bisa jadi anak ayam? Kenapa coba tadi? Karena betina sama jantannya nggak dikawinin. Nah, betul. Karena telur yang kalian biasa konsumsi itu adalah telur dari betina yang tidak dibuahi sama jantan. Berarti tidak bisa jadi anak ayam ya? Iya. Nah, kalau telur yang dibuahi sama jantan, apakah boleh kita konsumsi? Tidak, karena enak telurnya. Kita tanyakan kepada Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kayak. Dibuahi sama jantan, apakah boleh kita makan? Misalnya Ya boleh-boleh aja. makan. Nah, boleh. Seperti yang tadi pada kita seleksi umurnya 3 hari. Kita terawang aja, kita langsung ke Nah, di sini ada tempat peneropongan telur. Misalkan kita cek pada umur 3 hari. Umur 3 hari kalau misalkan tembus pandang seperti ini, cahayanya tembus, itu tandanya bisa kita konsumsi. Seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, gelap, perbedaan nggak telur yang pertama sama telur yang sekarang yang kedua? Ada. Nah, kalau udah gelap kayak gini, itu tandanya tidak bisa tidak bisa kita konsumsi. Dia udah ada anak ayamnya di dalam. Gitu. Tuh, yang tadi rongga udara nih. Ini kelihatan. Nih, dari sini kan? Ya kelihatan. Apa? Rongga udara. Rongga udara yang tadi, nih yang dari sini kosong, dari sini ke bawah itu gelap. Yang warna putih itu ya yang rongga udaranya. Itu rongga udaranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, coba satu lagi ya. Kenapa coba telur yang kita konsumsi dari ayam yang tidak dibuahi sama jantan kan? Kenapa? Tapi bisa bertelur. Kenapa ya? Karena takdir. Tidak dibuahi. Yang tahu? Karena pakai mesin. Karena pakai mesin? Wow. Jadi ayamnya bertelur karena pakai mesin? Ya, maksudnya diangetin. Ayam yang tidak dibuahi sama jantan tapi dia bisa bertelur. Karena itu Disuntik ya, disuntik hormon. Kalau misalkan si ayam jenisnya udah bertelur,
kasih makan memang khusus untuk ayam petelur, dia akan menghasilkan telur. Tidak perlu pejantan, tapi bisa menghasilkan telur. Kalau kita pakai pejantan, itu prosesnya akan lebih lama. Apa diciptakannya ayam petelur dan tidak perlu memakai jantan, biar kita bisa makan telur setiap hari. Nah, itu juga banyak. Jadi ayam bisa bertelur tanpa jantannya karena dari makanannya, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanyakan. Sudah cukup. Iya. Cukup, Kak. Oke, alhamdulillah ya Bu Alamin. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Beno. Kita akan lanjut ke kegiatan. Ayo ikut. Jalan-jalan lagi. Kita duduk, kakak yang jalan. Itu ada ayam-ayam yang bertelur setiap hari. Ini ada jantannya. Nah, semua ya tadi kata Kak Beno ini betina semua. Jomblo semua. Di jendela alam lagi hujan nih, kan baru turun hujan. Apakah di rumah juga? Cerah. Langit kita berbeda. Iya, langit kita. Walaupun negaranya sama, angin beda. Wah, apa ini tanaman hidroponik? Iya, kita selanjutnya akan belajar tentang hidroponik. Akan menggunakan perbedaan hidroponik konvensional itu apa? Nih, di sini ada contohnya yang teman-teman di sini. Nih, sini ada cabai jolokia. Ini adalah cabai ini teman-teman. Nih, cabai jolokia ini ditanam dengan cara konvensional. Konvensional itu adalah ditanam dengan menggunakan media. Selain ada cabai jolokia, juga ada cabai rawit. Nah, cabai lagi mahal nih sekarang. Ayo teman-teman kita. Iya, lebih mahal dari daging. Ratusan kilo. Di sini cabai, di sini juga ada wortel. Itu tanaman-tanaman wortel, sayuran wortel. Dia sama ditanam dengan cara konvensional. Itu teman-teman. Di tanah ya. Dengan pajangan tentang hidroponik. Di sini nih ada yang mengalir. Ya. Di sini ada yang sistem hidroponik quick. Jadi airnya ada di baskom di bawah. Sayurannya danasnya seperti ini. Nih, terus ini yang horizontal. Ini selain yang sayuran, di sini juga ada stroberi. Terus selain yang sistem wing, horizontal dan vertikal, sini juga ada yang aquaponik, teman-teman.
Nih, aquaponik. Jadi bawahnya ikan dan air. Tuh, ada ikan. Ikan aligator. Nih, bawahnya ikan, atasnya sayuran seperti ini. Keren. Keren. Ikan yang galak itu ya? Itu ikan apa? Ikan aligator. Galak gak sih? Masih kecil. Teman-teman, kita akan masuk ke greenhouse hidroponik. Ayo, sebelah sini. Silahkan masuk. Iya, sekarang berada di greenhouse hidroponik. Kita belajar tentang cara penanaman hidroponik dan kita akan cari tahu hidroponik itu apa sih. Nanti kita akan tanyakan ke pakarnya. Kang Denny, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya belajar hidroponik. Ada yang tahu apa itu hidroponik? Tanaman. Nggak tahu, Kak. Hidroponik itu bisa disebut juga cara bercocok tanam dengan menggunakan media selain tanah. Tanaman dilarutkan ke dalam air yang disebut hidroponik. Sebelum kita bercocok tanam hidroponik, kita juga harus tahu syarat media hidroponik seperti apa. Yang tahu mungkin sebelumnya. Suaranya kurang jelas, Kak. Jauh banget suaranya. Sebelum kita bercocok tanam hidroponik, kita harus tahu syarat media hidroponik. Jadi syarat media hidroponik itu ada 3. Yang pertama itu harus mudah dilewati air. Jadi tidak menggenang ya pas kita siram untuk medianya. Lalu yang kedua itu harus bisa mengikat air atau menahan air. Jadi pas kita siram, si medianya itu harus basah untuk beberapa saat. Lalu syarat yang ketiga itu harus bersih atau steril. Jadi harus bersih dari bakteri, kuman atau unsur makanan untuk tanaman. Ya, itu yang mungkin disebut steril atau bersih di media hidroponik. Ada yang tanya untuk syarat media hidroponik? Tidak ada? Enggak. Misalkan tidak ada, kita lanjut ke contoh media hidroponik. Yang pertama ini ada arang sekam. Ada yang tahu apa itu arang sekam? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak dengar. Udah pernah dengar. Belum pernah dengar. Baru nyabu. Arang sekam ini terbuat dari kulit padi yang dibakar. Lalu yang berikutnya ada kokopit. Hah? Kokopit. Ya, kokopit. Kokopit. Kelapa yang digiling. Nah, ini yang kedua. Lalu yang berikutnya, ini namanya rockwool. Rockwool. Ya, rockwool. Ini terbuat dari batu granit yang dipanaskan 1600 derajat Celcius. Jadi seperti ini. Kayak kapas. Jadi lembek ya? Ya, jadi kayak kapas. Oke, untuk contoh medianya ada yang tanyakan dulu?
Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya yang bertanya boleh? Ya, Tadi ini apa? tadi Arang sekam. arang. Arang apa? Arang sekam. Arang apa coba? Arang Arang sekam. Arang sekam. Ya, ini arang sekam ya. Terbuat dari kulit padi yang dibakar. Oke, yang berikutnya ini apa tadi? Kokopit. Ya, Kokopit. terbuat rambut kelapa. Ya. Oke, yang berikutnya apa nih yang terakhir? Batu granit yang dipanasin. Ya. Jadi namanya apa coba? Rogul. Nah, rockwool. Betul. Rogul. Dari batu granit yang dipanaskan 1600 derajat Celcius. Oke, untuk media ada yang tanyakan dulu? Ya. Ya. Oke, untuk yang berikutnya, sebelum bercocok tanam hidroponik, kita juga harus tahu tanaman apa saja yang bisa ditanam secara hidroponik. Yang bisa ditanam secara hidroponik itu ada 2. Yang pertama itu sayuran daun. Ada yang tahu apa saja contoh sayuran daun? Bayam. Selada. Selada, betul. Kangkung. Bayam. Ya. Apalagi coba? Kangkung. Sawi. Ya, betul. Sawi juga bisa. Jadi untuk tanaman yang ada hidroponik itu umumnya sayuran daun. Contohnya seperti bayam, kangkung, caisip, itu bisa ditanam secara hidroponik. Lalu yang kedua, yang bisa ditanam secara hidroponik itu tanaman buah semusim. Ada yang tahu apa saja contohnya tanaman buah semusim? Nangka. Enggak. Apel. Strawberry. Strawberry. Strawberry boleh, bisa. Apalagi? Durian. Pisang. Pisang kan tunas. Ya, pisang tidak bisa ya. Apalagi coba contohnya? Blueberry. Blueberry. Raspberry. Strawberry. Jadi contoh yang bisa ditanam secara hidroponik itu tanaman buah semusim ya. Contohnya strawberry, tomat, melon. Itu bisa Cabai. secara hidroponik. Cabai juga. Ada yang tanyakan dulu? Untuk tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik? Kalau cabai bisa nggak? Cabai bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ke cara persemaian atau cara menanam biji, menanam dari biji. Yang pertama itu kita harus, ini media yang digunakan rockwool ya. Ya. Patahin dulu, dipotong dadu. Seperti ini, kalau misalkan sudah dipotong dadu, lalu dilubangin, dikasih lubang. Untuk lubangnya, jangan sampai tembus ke bawah ya. Jadi hanya setengahnya saja untuk lubangnya. Lubangnya harus saja. Jadi kenapa lubangnya? Jadi si akarnya itu tidak akan kuat atau tidak tahan. Tanamannya itu biasanya akarnya ada di bawah, tidak menahan ke kulnya. Jadi saja biar si tanamannya kuat ya, artinya bisa berpegangan ke rokulnya gitu. Oke, kalau misalkan ini udah potong dadu sama udah dikasih lubang, lalu kita masukkan tanaman
atau benih yang mau kita tanam. Ini contoh benihnya seperti ini. Ini benih kim. Dimasukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi. Diusahakan satu lubang 1 biji. Karena ini jenis tanamannya lebar. Jadi diusahakan satu lubang 1 biji saja. Kecuali kalau tanamannya tinggi. Seperti bayam lah contohnya. Kalau bayam kan tinggi, tidak lebar. Biasanya untuk penanamannya satu lubang itu bisa 4 atau bisa lebih juga dari 4. Karena biar tidak sayang lahan. Jadi kalau misalnya seperti itu, lalu dimasukkan biji, bisa dimasukkan ke dan disimpan di lemari, lalu ditutup. Ditutup pakai plastik hitam ya. Kenapa harus plastik hitam? Karena biasanya itu mudah di tempat hangat. Ini ditutup selama 3 hari. Ini tadi yang didiamkan selama 3 hari. Nah, di hari keempat dibuka, diangin-anginkan sama diperkenalkan ke sinar matahari. Jadi biar si batangnya itu kuat, nggak terlalu tinggi juga, biar tidak kurus juga. Nah, ini ada contoh yang sudah usia 5 hari. 5 hari seperti itu. Ini yang contoh. Dan ada juga contoh yang usianya sudah 2 minggu hari. Ini yang sudah pindah ke tempat. Ada yang tanyakan dulu ke sini? Ada yang tanyakan? Sampai Ada. Kalau misalnya pertumbuhannya secara lain kayak gitu gimana? Kalau gak petak gitu. Oh, di tempat. Iya. Kalau di tempat lain sama juga. Cuman ini kan medianya saja. Kalau untuk penanaman sama perawatan sama saja, mungkin hanya ada tetap di Bandung gitu. beda. Senayan pupuknya ada juga. Nah, kalau di hidroponik itu bukan pupuk disebutnya, tapi nutrisi ya kalau disebutnya. Kalau misalkan di konvensional kan biasanya disebutnya pupuk. Kalau di hidroponik namanya nutrisi. Di sini juga ada contohnya. Ini contoh nutrisi untuk hidroponik. Dia ada 2. Ini yang A, yang hijaunya yang B. Nanti di mix di satu larutan air. Ya, jadi nutrisi untuk hidroponik itu namanya AB mix. Yang A sama yang B di mix. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Itu warnanya kenapa bisa warna itu? Bisa warna hijau sama warna merah? Jadi kalau yang merah ini mengandung besi. Jadi warnanya merah. Ini dibedakan biar tidak tertukar. Jadi ini yang A, yang B. Ini yang B ini lengkap. Jadi warnanya hijau. Yang A ini mengandung unsur makanan pokoknya untuk tanaman ya. Ada yang tahu makanan pokok untuk tanaman apa? Ada yang tahu? Makanan pokok untuk tanaman. Air. Kandungan
kandungannya apa? Yang ini Iya. mengandung unsur kalau misalkan secara singkat ini makanan pokok untuk tanaman. Makanan pokok untuk tanaman ada NPK namanya. Ya, jadi yang A ini kalau secara singkatnya ya, ini makanan pokok untuk tanaman NPK. Ini B-nya ini diibaratkan vitaminnya sama pelengkapnya. Ini dibutuhkannya sedikit untuk tanaman, tapi sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Ada yang tanyakan dulu? Ya, Itu airnya harus khusus atau air biasa? air biasa saja. Tapi airnya harus kayak gitu ya? Ya, Airnya harus kayak gitu ya? kalau ini lagi sehatnya, ini harus dicampur dengan air ini. Jadi ini takarannya ini tuh 5 mili untuk 1 liter air. Ini cairan Itu pekat. dituang bersamaan atau dituang urut-urutan? Berurutan. Jadi tidak langsung. Kalau misalkan dia nanti ada kalau misalkan langsung bersamaan. Jadi masukkan dulu yang merah atau yang A, diaduk dulu, masukkan yang B. Jadi jangan dibarengin. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Udah, itu aja. Itu aja. Satu lagi dong, satu lagi. Itu tumbuhannya dia biar bisa gede butuh berapa hari? Biasanya kalau jenis sayuran daun, umumnya itu 30 hari bisa kepanen. Tapi kalau di hidroponik, dari usia 27 hari, udah bisa kepanen. Bisa lebih cepat lah kalau di hidroponik. Yang lagi? Manfaat hidroponik apa? Oh, untuk manfaat atau keunggulan dari hidroponik ini, panennya bisa lebih bersih. Lalu untuk hasil panen bisa kita atur sendiri. Kalau misalkan kita bisa meramu tadi nutrisinya, panennya kita mau misalkan si hasil panen kita itu mau renyah atau mau manis, bisa kita atur sendiri. Asal kita tahu untuk pembuatan nutrisinya. Itu bisa takar sendiri gitu. Lalu di hidroponik itu bisa vertikal atau bisa bertahap. Jadi kalau misalkan punya lahan sempit, hidroponik juga bisa. Atau misalkan tidak punya lahan, seperti ini juga bisa. Pak. Ya? Gimana? Pak, yang tadi menyebabkan biji ditutup plastik, tadi ada yang nggak tahu penyebabnya apa ya, Pak? Bisa diulang? Hah? Pak, yang menyebabkan biji yang ditutup plastik tadi, ada yang nggak tumbuh, apa penyebabnya? Biasanya itu si bijinya itu biasanya dalamnya apa ya biasanya dibilangnya gembos biasanya. Si bijinya itu gembos. Kalau misalkan mau lihat si biji dia tumbuh atau enggak, direndam aja. Kalau misalkan biji yang mengambang, itu berarti tidak bakal tumbuh. Kalau misalkan bijinya yang tenggelam, yang di bawah, itu pasti biji yang bakal tumbuh. Kalau misalkan mau lihat biji ya yang tandanya yang bisa tumbuh, gitu. Direndam aja. Berarti sebaiknya kita pilih dulu ya Pak bijinya ya Pak, sebelum ditanam. Jadi bisa yang bakal bagus. Ganti pupuk NPK apa Pak? Ya? Ganti pupuk Ganti pupuk NPK. Kalau misalkan di hidroponik tidak pakai pupuk NPK langsung ya. Yang ini kalau misalkan di cairan tadi Pak. Nih yang tadi. Kalau di hidroponik menggunakannya ini ya, tidak pakai NPK. Kalau misalkan salah satu nggak ada, kalau misalkan yang A saja yang ada, tanaman bisa tumbuh. Cuman
kurang maksimal. Tapi kalau tanaman ada mau Ya. nanya lagi dong, pertumbuhannya atau enggak? Boleh satu-satu ya pertanyaannya, coba ulang. Sinar matahari baru banyak. sinar matahari sangat berpengaruh. Kalau misalkan kekurangan sinar matahari, Terlalu banyak. kalau terlalu panas emang pasti layu. Tapi tergantung penyiraman kita atau pemberian air yang kita berikan. Mau nanya dong, Boleh. pertumbuhannya susah atau enggak? Buat tumbuhnya susah atau enggak? Kalau di hidup bisa lebih gampang. Untuk perawatan bisa lebih gampang juga. Tumbuhannya apa? Perawatannya yang mana? Ya, nanti kita akan lanjutkan dulu step by step-nya ya, teman-teman. Pertanyaannya, kita lanjut lagi. Oke, untuk yang berikutnya kita praktek dulu aja ya. Praktek hidroponik sederhana yang tadi kayak gini. Hidroponik itu biasanya kena penyakit apa sih? Ya, gimana? Hidroponik itu biasanya kena penyakit apa? Soalnya di rumah. Oh, kalau misalkan penyakitnya hampir sama kayak yang di konvensional. Biasanya ada yang kekurangan. Kalau layu, dilihat dari akarnya. Biasanya akarnya ada yang busuk. Atau misalkan di bawahnya itu ada ulat. Jadi si bagian batangnya itu udah digerogoti ulat biasanya. Biasanya di bawah daun itu ada putih-putih itu apa, Pak? Ya, gimana? Biasanya di bawah daun itu ada putih-putih itu apa, Pak? Itu kupu-kupu. Kalau yang putih-putih. Itu sama juga ya, Pak? Sama juga. Dia bisa tumbuhan juga. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang itu? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita membuat hidroponik sederhana. Kita membutuhkan 2 ukuran gelas plastik. Untuk gelas yang kecil, dilubangin samping-sampingnya. Kasih lubang samping-sampingnya. Lalu untuk yang besarnya, dikasih lubang juga di sampingnya. Untuk menyimpan lidi biasanya, atau di sini menggunakannya tusuk sate. Biar seperti ini. Yang berikutnya, di gelas yang kecil, kasih media. Medianya di sini yang digunakan arang sekam. Masukkan tanaman yang kita punya. Untuk akarnya diusahakan harus tertutup ya. Tertutup sama medianya. Jadi seperti ini. Masukkan ke gelas yang lebih besar. Di sini tinggal disiram saja dan kasih air saja. Hasilnya nanti seperti ini. Ini hanya contoh ya, hanya sebagian contoh saja ini. Kalau misalkan di rumah tidak ada lahan yang besar, seperti ini juga bisa. Oke, sudah mengerti atau paham semuanya? Paham. Tapi itu pasirnya harus itu ya? Gimana? Pasirnya harus itu ya? Oh, untuk medianya bisa yang lain. Kalau ini contoh yang media yang lebih gampang ditemui saja. Biasanya arang sekam banyak lah di daerah-daerah. Pasir lain. Pasir bisa. Ini hanya arang sekam ini banyak biasanya di tiap daerah juga ada.
Ada lagi yang tanyakan? Juga. Udah? Media tanah yang bagus apa? Ya? Media tanah yang paling bagus. Media tanam yang paling bagus. Ya. Biasanya yang paling steril ini biasanya. Rockwool. Karena ini dipanaskannya saja 1600 derajat Celcius. Jadi dia benar-benar bersih. Benar-benar steril dari bakteri atau penyakit untuk tanaman. Ada lagi? Tanah Ditanyakan? bakaran bagus gak, Pak? Ya? Gimana? Tanah bakaran bagus gak? Tanah bakaran gitu. Tanah bekas bakar Gimana? sampah. Bisa diulang? Tanah bekas bakar sampah daun gitu lah, Pak. Bagus gak? Oh, tanah ya. Ini kan sistemnya hidroponik. Jadi kan medianya menggunakan media selain tanah. Kalau misalkan di konvensional, tanah yang dari itu maksudnya humus ya. Itu bagus untuk tanaman kalau misalkan di media lain. Itu bagus juga untuk media. Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Dani, kakak ada contoh-contoh tanaman atau sayuran hidroponik. Di sini ada chaisim. Nih, ini yang perairan dangkal. Jadi dia mengalir setiap hari. Terus di sini ada naibai, ada selada. Nih, naibai seperti ini. Dia sejenis sawi-sawian. Nih, ada juga selada. Nih, jadi dia tumbuhnya seperti ini, teman-teman. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ke Kak Deni lagi. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga yang dijelaskan bermanfaat. Sama kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar tentang hidroponiknya sudah selesai, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kita akan berkeliling jendela alam. Ayo. Keliling. Lari-lari, siap-siap. Sangat seru. Ayo, saya sini. Lari nggak lelah. Nih, kita berada di pos yang pertama, yaitu tentang pos tanaman obat. Nih, di sini ada tanaman patah tulang namanya. Oh, saya ada di dekat rumah. Adalah tanaman untuk mengobati sakit gigi, teman-teman. Jadi dia mengobati tulang yang patah ya, tapi untuk mengobati gigi gitu. Terus di sini ada jambu biji. Nih, jambu biji dia bisa mengobati sakit perut. Nih, Daunnya. terus dimakan langsung juga boleh, atau direbus dulu juga boleh. Terus di sini ada handelem. Handelem ini adalah obat penyembuh wasir. Tahu wasir? Tahu. Wasir. Nah, penyembuh wasir, teman-teman. Ambeien. Di sini juga ada sereh nih. Sereh, selain dia bisa untuk masakan, dia juga bisa mengusir nyamuk, teman-teman. Sebelah sini ada dalam bisa nggak, Bu? tuh, sirih merah dia adalah tanaman antiseptik, teman-teman. Terus selain ada serai, juga di sini ada cincau hitam. Siapa yang mau akan cincau hitam? Seperti ini, dia ada penyembuh panas dalam, borokan. Kayak kemangi, Bu. Juga ada sambung nyawa. Wis, menyambungkan nyawa. Bukan, dia bukan untuk menyambungkan nyawa ya, tapi
dia adalah obat penyembuh patah tulang, atau misalnya teman satu tulangnya patah boleh diobati dengan sambung nyawa. Sambung tulang atau bukan sambung nyawa ya. Sambung Iya. Boleh saya tadi minum, Bu. Bisa mengobati batuk. Kumis kucing. Terus selain ada kumis kucing, di sini juga ada lavender. Oh, lavender buat mengharum biasanya. Ekor kucing. Ekor kucing. Ya. Terus selain ekor kucing di sini juga ada jeruk-jerukan, ada jeruk lemon, ada jeruk lemon. Nih ada jeruk kit. Terus selain jeruk-jerukan, ini juga ada tanaman. Kumis kucing mana, Bu? Udah lewat. Nih, ada tanaman lidah mertua. Lidah mertua ini dia bisa netralisir udara yang kotor. Selain lidah mertua, juga ada lidah buaya. Lidah buaya ini mengobati kulit kepala yang gatal, ketombean, dan bisa juga dimakan, teman-teman. Atau menyembuhkan luka juga bisa. Terus rosemary. Ya, rosemary ini dia adalah tanaman pengusir nyamuk. Selain untuk mengusir nyamuk, dibuat bumbu juga bisa. Misalnya buat daging sapi ini, masak daging sapi biar wangi daging sapinya pakai rosemary. Ada geranium, sama geranium juga pengusir nyamuk. Lalu di sini ada tanaman cincau hijau. Cincau hijau ini banyak tuh di mang-mang ya yang suka jualan es cincau. Nah, cincau itu berasal dari ini, teman. Itu. Iya, biasanya untuk meredakan panas dalam. Ini zodiak nih, teman-teman. Dia adalah tanaman pengusir nyamuk. Gitu. Yuk lanjut lagi. Di sini ada bebek mandarin. Bebek mandarin ini asalnya dari Cina, teman-teman. Dia bebek yang bisa terbang. Selain dia suka berenang, dia juga bisa terbang. Terus kalau yang ini ayam mutiara. Nih, ayam mutiara ini asalnya dari Afrika. Kenapa dikasih nama ayam mutiara? Karena dia bentuknya seperti totol-totol mutiara gitu. Dia suka naik ke atas pohon. Terus yang sebelah sini ada burung parkit. Ini adalah burung parkit. Warnanya warna-warni. Banyak loh. Burung beo. Parkit. Ini ada jalak nih, ada jalak suren. Satu bintang. Sebelahnya ada lovebird. Nih, lovebird. Dia adalah burung yang tidak bisa hidup sendiri, jadi harus pasangan. Kalau misalnya pasangannya yang satu mati, dia akan ikut mati juga, gitu. Parah. Lanjut lagi sebelah sini. Nih, sekarang kita berada di kandang rusa Toto. Ini rusanya berasal dari India, teman-teman. Yang ini yang jantan atau laki-laki. Dia ada tanduknya, namanya Ruru. Halo Ruru. Duduk namanya rusa. Dia betina. Gak punya tanduk. Iya, nggak ada tanduknya. Kalau betina badannya kecil dan tidak ada tanduknya. Tanduknya kalau rusa lagi musim kawin, nanti tanduknya lepas sendiri. Nanti kalau beres musim kawinnya, nanti tumbuh lagi gitu. Rusa kalau lagi sehat, kita lihat dari hidungnya. Kalau hidungnya basah, berarti dia sehat, teman-teman. Kalau hidungnya kering, berarti dia sakit. Beda ya sama kalau kita lagi sakit flu, hidungnya basah. Iya betul. Kebalikan. Kita lagi sehat, hidung kita kering ya gitu. Kalau rusa beda kebalikannya, dia sehat basah gitu. Yuk lagi. Bye-bye dulu. Ada rusa totol. Punya rumah. Nah,
jendela air. Ini adalah hewan-hewan sungai Amazon. Nih, ada kura, dia asalnya dari Brazil. Umurnya 10 tahun, teman-teman. Waduh, Sakura ninja. kura-kura ninja. Di sebelah sini Seumuran sungai 5. Amazon. Ada Toastline. Toastline? Sebelah sini ada angelfish. Angelfish. Ya. Terus ada rainbow. Kalau sebelah sini ada cardinal tetra. Warnanya bagus ya. Oh, tadi apa? Ikannya? Tadi apa ya? Cardinal tetra. Kita ke berikutnya. Jendela alam. Look deep nature. Enter. Ih. Lihat apa selanjutnya? Nah, kita berada di tempat reptil, teman-teman. Di sini ada piton albino. Waduh. Piton albino. Wow. Ya, warnanya kuning ya. Dia makannya Wow. kelinci. Makannya 1 bulan sekali 6 ekor kelinci. Sudah kuduga. Dia baru beres. tadi dia makan. Banyak, bro. Iya, biar kamu bazir dimakan. Iya, benar Mazir kayaknya. Keluar kelinci dikasih makannya harus kelinci hidup. Kalau kelinci mati dia nggak mau. Ya. Oh, Insting pemburunya masih ada, jadi harus kelinci yang hidup. Gitu loh. Nih, kalau sudah beres makan, dia akan hibernasi terus mencerna makanannya sampai ke bulan berikutnya. Gitu. Yuk lanjut Kenyang lagi. sebulan. wangan. Yuk, Wah, kenyang ini. Nih, sini di jendela alam tidak hanya ada hewan-hewan, di sini juga kita punya persawahan seperti ini. Kita tanam padi. Nih, sebentar lagi mau panen, teman-teman. Nih, sebelah sini. Kita sekarang berada di Taman Kelinci. Jadi teman-teman bisa main dan kasih makan kelinci di sini. Kelincinya ada banyak, jadi boleh pegang, boleh kasih makan. Nih seperti ini. Nih gendong. Nih kelinci kalau kita mau gendong tidak boleh dipegang telinganya. Karena di telinganya banyak syaraf teman-teman. Nih jadi digendongnya Saya harus dari pernah terus gendong baunya seperti ini. Ini kelinci Himalayan. Itu nggak akan sakit kan kelincinya? Ini Iya, sama dan kecil. lucu ya. Masih. Pegang, yuk pegang. Pegang, Yuk pegang ya. Online. Nah, datar. Nggak seru. Nih, sebelah sini juga ada jenis-jenis kelinci yang berbeda. Ini adalah kelinci lokal. Kalau yang ini hitam. Nih. Kalau yang ini New Zealand White, teman-teman. Warna banget. Matanya merah parah. ya, matanya merah. Ini yang betina. Kalau yang ini yang jantan. Ih, cantik. Mantap. Ini umur banget. Bino. Agak serem ya lihat matanya, tapi lucu warnanya. Merah. Selain ada kelinci, di sini juga ada marmut, teman-teman. Ih, Marmut Peruvian. Marmut ini adalah jenis hewan yang hidupnya berkelompok, jadi tidak bisa hidup sendirian. Dia harus berkelompok. Jadi kalau sendiri enggak beda. akan hidup, nanti stres dan mati. Ini sama-sama hewan pengerat. Yang itu rambutnya gimbal. Kalau yang ini dia adalah marmut silky. Bulunya Cakep bulunya. Ih, lucu ih. ya. Greget mau megang. Megang walaupun datar. Kalau kita boleh nggak sih kayak masuk di kandangnya gitu untuk pegang? Wow. Kalau mau Bersedia-sedia. nih.
Tuh, pegang. Mario, Cuk. Mario Bros. Sonic. Sonic. Ya, selain ada marmut, di sini juga ada landak susu. Kan Sonic. Putih. Landak susu. Sonic albino. Teman-teman, Albino. ada dia main. Beda ya sama kita, kalau malam kita bobo, kalau siang kita main. Tuh. Kalau landak dia makannya tidak wortel atau rumput, tapi makannya dari sereal gitu. Jadi ada Ayo kita lanjut lagi. Lihat yang lain yuk. Ayo. Lihat ini di sini ada ayam kampung Arab nih. Ini kandangnya kembaran atau besar. Jadi ada jantan dan betina. Ayam. Petok-petok. Ini ada ayam-ayam hias. Ini namanya ayam Brahma. Dia bulunya tebal sekali sampai ke kaki-kaki. Cakep ya. Ini ada telur dan pedaging, tapi karena bulunya bagus, jadi dijadikan ayam hias. Yang ini ayam serama, teman-teman. Nih, ayam serama pendek seperti ayam kate, dia tapi bulunya menjuntai ke bawah dan dadanya busung ke depan. Yang ini ayam kampung Arab yang satu pasang. Kampung Arab. Jago nggak ada, Bu. Kayak punya rasanya salah satunya. Ada ayam lingnan nih. Ini adalah ayam pedaging, asalnya dari Cina, jadi diambil dagingnya. Kalau yang sebelah sini ada ayam ketawa. Nih, ini adalah ayam asli Indonesia, ayam dari Sulawesi. Geli tenggorokannya. Ayam ketawa karena dia kalau bersuara panjang seperti tertawa, karena dia punya kelainan di pita suara. Wah, kau terbahak-bahak berjam-jam. Ayam jago mana? Ayam jago. Iya. Itu ayam lingnan dan ayam kampung Arab. Kan sapi. Itu sapi. Itu bohong. Oh, itu ada yang asli. Sapi. Adalah jenis sapi perah, teman-teman. Sapi yang menghasilkan susu. Namanya jenis sapi Friesian Holstein. Asalnya dari Belanda. Nih. Maggie ini dia betina, teman-teman. Umurnya baru 7 bulan. Belum bisa menghasilkan sapi bisa menghasilkan susu setelah dia melahirkan. Baru bisa keluar susunya. Gitu. Lihat, kotorannya banyak ya. Kotoran sapi bisa buat apa sih? Nggak geli, udah terbiasa. Sapi juga bisa dibuat biogas. Tuh, sebelah sini. Isinya Nah, biogas ini adalah pengganti gas LPG, teman-teman. Wah, bagus. Ya, pengganti gas LPG di rumah. Ditampung kotorannya di sini, terus ditampung di yang tabung biru ini, terus dialirkan nih gasnya pakai selang sebelah sini dan masuk ke kompor. Tuh, seperti ini. Jadi nanti kalau masak bawa tai sapi dong. Parah. Bau tai sapi. Parah. Lanjut ke pos berikutnya. Bye-bye sapi. Dadah. Gak ada sapi metal apa? Mau lihat aku. Sapi metal. Mesui anak sapi. Apa ini? Itu ajaib. Tempat foto. Ayam. Nih cakep nih buat foto nih kalau kita ke sana. Iya, Bu. Apalagi? Ini ayam besar, teman-teman. Oh, iya. Ini adalah pun jantan. Dia badannya tinggi dan besar. Terus ada jenggernya. Jenggernya juga panjang. Kalau yang betina badannya lebih kecil dan pendek dan tidak ada jenggernya. Ini ada komputer. Ini
Hah? Dikasih nama Puter. karena dia kalau terbang muter-muter. Oh, burung puter. Pusing apa ya? Tekukur Kalau sama nggak? di Sunda disebutnya tekukur. Tekukur gitu bunyinya. Nih, sebelah sini kita juga ada bebek nih. Ini bebek lokal Indonesia. Siapa yang tahu namanya bebek lokal Indonesia? Bebek Indonesia. Itik, betul. Namanya itik atau mentok ya. Seperti ini. Dia makannya dedak jagung. Kalau pagi-pagi dia suka berenang di sini, teman-teman. Sering tuh ada di kampung-kampung tuh. Itu ayam tadi. Iya, ini ada ayam tadi ya. Iya. Ini namanya Ayam petelur. Ayam Iya, ayam petelur. Kambing, ih lucu. Anak kambing. Sekarang berada di kandang kambing EKW. Ini kambingnya asalnya dari India. Kambing India juga. Kambing Etawa ini dia bisa susunya, badannya lebih tinggi dan besar, telinganya lebih panjang, ini juga lebih mancung. Ini Anaknya lucu. Kecium gak baunya? Bau banget. Bau sembilan. Dia makannya rumput. Selain rumput juga dia suka wortel. Karena dia adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan gitu. Udah. Selain ada kambing Etawa, di sini juga ada kambing lokal nih. Kambing lokal. Lokal. Ya, Kambing Jawa. Kambing Jawa. Kambing kacang. Nih, kenapa dikasih nama kambing kacang? Kambing jadinya ngerti nggak bahasa kita? Enggak ya. Nih, kenapa dikasih nama kambing kacang? Karena pendek dan kecil seperti kacang, tidak bisa tumbuh besar, teman-teman. Jantan. Ini yang betina, itu yang jantan. Lucu. Ya sama, bukannya rumput juga karena dia hewan herbivora. Nih, si kambing lokal ini lihat badannya, perbedaannya sama kambing Etawa yang tadi. Badannya kan lebih pendek, telinganya juga lebih pendek ya. Iya. Karakternya kalau kambing kacang seperti kambing gunung, dia suka naik ke atas. Kambing gunung kan suka naik ke atas pohon untuk mencari makanannya. Kambing kacang juga sama, dia suka naik ke atas tuh, makanya rumahnya di atas. Sudah sana. Bu Ruby. Iya. Saya izin itu ya Bu, ganti pakai HP. Oke. Nih, sebelah sini. Kambing kacang ini biasanya untuk dibuat kambing guling, teman-teman. Wah. Sate kambing enak juga nih. Ini Kuda. Ini kuda poni. Ini kuda poni asal Sumbawa, teman-teman. Ini asli Indonesia. Cinta lokal. Karena kuda poni pendek dan ada poninya. Nih, dia tidak bisa tumbuh tinggi dan besar. Badannya sebesar ini saja, setinggi ini saja. Tapi kekuatannya sama seperti kuda yang tinggi, kuda Australia atau kuda yang tinggi-tinggi. Sama bisa dinaikin juga. Kekuatannya atau tenaganya juga sama, besar juga. Terus kuda poni ini suka berlari-lari di lapangan luas. Banyak padang rumput. Jadi di sini juga harus punya lahan yang luas untuk dia bermain. Nih kita kenalan dulu. Ini namanya Bianca. Halo Bianca. Cakep amat namanya. Warnanya bagus banget. Warna putih. Kakak beradik namanya Geo dan Sky. Geo dan Sky. Halo. Halo Sky. Apa kabar bro? Udah ini dia makannya rumput, tapi dikasih makanan tambahan juga dari konsentrat dari ampas tahu, gitu teman. Sapi pakai ampas tahu?
Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Tidak ada? Mau nanya dong. Mau Boleh. nanya dong. Boleh? Katanya kalau kuda itu aslinya nggak boleh dinaikin ya. Katanya buat tulangnya kayak bisa sakit gitu kalau dinaikin. Manfaat kuda. Nggak boleh aslinya katanya. Nih, kuda poni ini bisa dinaikin teman-teman. Dia kekuatannya sama seperti kuda biasa. Bisa dinaikinnya kapan? Nah, setelah dia dilatih untuk bisa dinaikin. Gitu. Oh, Manfaat gitu. kuda emang kayak gitu. Iya, untuk transportasi ya. Tapi buat Kak, buat Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke. Teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai semua. Tadi kita sampai aja bedah anatomi ya. Ya, telur dan ayam. dan ayam. Tentang kita belajar juga tentang telur dan ayam. Jadi telur yang ada anak ayamnya itu seperti apa ya, kita udah tahu tadi. Terus kita juga belajar tentang hidroponik. Jadi kita tahu cara menanam hidroponik. Dan kita juga melihat koleksi jendela alam. Jadi selain kita belajar tentang yang tadi, kita juga bisa melihat tentang koleksi jendela alam. Banyak sekali hal di sini dan tentunya teman-teman. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dari tim jendela. Hamdalah sama-sama yuk. Kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Iya, terima kasih Kakak Fitri. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tak terasa kita sudah keliling keliling jendela alam. Ya, melihat tanaman, hewan, dan perkembangbiakan mereka. Alhamdulillah. Tapi yang kerja kita mata kita terus ya nak, nyaneng aja. Nanti kalau sudah nggak pandemi boleh berkunjung ke sana, ajak mama papa kalian ke Bandung ya. Kalau sudah tidak pandemi, oke? Kita tutup sampai hari ini. Ibu lihat tadi partisipannya sampai 38. Terbang-terbangan udah mau ada. keluar masuk karena jaringannya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalian nanti boleh buat laporan pakai Canva, boleh pakai foto, pakai nama di fotonya itu ya. Serahkan di Telegram kelas. Hasil laporan field trip hari ini. Tuh Oracle sudah ngantuk, udah kelelahan ya. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian sholat, tidak ada lagi pembelajaran. Ibu mohon kalian ambil manfaatnya. Semoga pengalaman hari ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Terima kasih Ibu Anita dan Ibu Halimah sudah menemani. Sama Bu. Ya. Oke, sama-sama baca hamdalah anak-anak. Alhamdulillah. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok. Ditunggu laporan field tripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Udah meeting end ya. Iklan Marden udah mau ada.